Laju reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat, sehingga timbul pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah banyaknya mol zat yang berubah tiap satuan waktu tertentu. Selama bereaksi, zat bereaksi selalu berkurang dan zat hasil reaksi selalu bertambah, sehingga laju reaksi bisa didefinisikan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk persatuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antar partikel dari zat-zat bereaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat bereaksi yang bertumbukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain: 1. Luas permukaan, 2. Suhu, 3. Konsentrasi, yang keempat katalis. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini diantaranya gelas plastik, baking powder, cangkang telur, pemutih, cuka dapur, balon, paperclip, botol plastik, kertas, ballpoint, dan sendok. Tuangkan air dengan volume yang sama pada masing-masing gelas plastik. Tuangkan 3 sendok makan cuka dapur pada masing-masing gelas plastik. Masukkan setengah cangkang telur ke dalam gelas plastik 2 dan remukan cangkang telur ke dalam gelas plastik 3. Kemudian kita amati reaksi yang terjadi. Dapat kita lihat perbedaan dari gelas 2 dan gelas 3. Pada gelas 3, laju reaksi lebih cepat dan terdapat gelembung yang banyak daripada gelas 2. Kesimpulannya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Tuang air biasa ke dalam gelas 2 dan air panas ke dalam gelas 3 dengan volume yang sama. Kemudian, tuang 3 sendok makan cuka pada masing-masing gelas. Kemudian masukkan kepingan cangkang telur ke dalam masing-masing gelas plastik. Amati perbedaan reaksi yang terjadi di antara gelas 2 dan gelas 3. Bisa terlihat pada gelas 3 menunjukkan bahwa kenaikan suhu mempercepat reaksi dibanding gelas 2 yang menggunakan air biasa. Kesimpulannya, semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Masukkan air ke dalam gelas plastik 2 dan 3 dengan volume yang sama. Masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam gelas 2 dan 5 sendok makan cuka ke dalam gelas 3.
Masukkan kepingan cangkang telur ke dalam gelas 2 dan gelas 3. Amati reaksi yang terjadi pada kedua gelas tersebut. Pada gelas 2, laju reaksi cenderung lebih lambat dan gelembung-gelembung yang dihasilkan lebih sedikit. Sedangkan pada gelas 3, laju reaksi cenderung lebih cepat dan gelembung-gelembung yang dihasilkan lebih banyak. Masukkan cuka dapur ke dalam masing-masing botol plastik dengan volume yang sama. Masukkan 1 sendok makan baking powder ke dalam balon kuning. Kemudian pasangkan balon pada mulut botol. Masukkan 3 sendok makan baking powder pada balon merah. Kemudian pasangkan balon merah pada mulut botol. Setelah itu, angkat balon dan amatilah reaksi soda kue yang masuk ke botol dan bereaksi dengan cuka. Dan bisa terlihat bahwa balon merah cenderung lebih besar daripada balon kuning. Hasil pengamatan ketika baking powder dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Kesimpulannya, besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran baking powder yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon mengembang semakin besar. Campuran cuka dengan baking powder dapat dirumuskan sebagai berikut. CH3COOH plus NaHCO3 menghasilkan CH3COONa plus CO2 plus H2O. Pertama, masukkan 6 sendok makan pemutih pada gelas plastik 1. Kemudian, masukkan 6 sendok makan cuka pada gelas plastik 2. Masukkan 3 sendok makan cuka dapur dan 3 sendok makan pemutih pada gelas plastik 3. Masukkan paperclip pada masing-masing gelas. Kemudian, amati reaksi yang terjadi pada setiap gelas. Bisa terlihat pada gelas 3 terjadi reaksi dan terdapat gelembung-gelembung. Pada gelas 2 tidak terjadi reaksi. Begitu pula pada gelas pertama. Kesimpulannya bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut.